Untuk mobil di sebelah saya ini itu harganya cuma 209 jutaan aja. Seharga LCGC bisa dapat medium SUV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berada di showroom Wuling, tepatnya kita kembali lagi berkunjung di Wuling Lebakwangi ya, dan kita juga ditemani sama sales yang sering di sini juga ya. Kita ada Kak Indri lagi nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, boleh dikenalkan diri lagi aja, Kak. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo teman-teman, salam kenal. Saya dengan Indri dari Wuling Kumala Lebakwangi. Bagi teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara yang mau pesen Wuling, itu bisa hubungin Indri di nomor 0821 2360 6102. Kantor kita beralamat di Jalan Raya Lebakwangi, kilometer 35, samping persis sekolah SOU, School of Universe Mas Pras. Jadi buat teman-teman, Bapak, Ibu yang kalau mau datang ke showroom, mau test drive dengan berbagai tipe Wuling, itu bisa langsung datang ke sini. Atau yang nggak sempat datang, Indri bisa langsung ke kantor, atau mau ke rumah, atau mau ke tempat nongkrong sekalipun. Itu bisa test drive. Nah, kembali lagi kita bersama Kak Indri lagi nih dari Wuling Kumala Lebakwangi. Nah, mungkin buat teman-teman yang kemarin belum nonton video kita nih Kak, pengen tahu nih ada layanan apa aja sih di Wuling Lebakwangi ini? Oke, selain pelayanan penjualan, kita juga melayani pembelian spare part dan pelayanan servis. Buat teman-teman yang mau booking servis di area Bogor ini, itu bisa hubungin saya di nomor di bawah ini. Jadi teman-teman bisa langsung call saya, booking service, datang, nggak perlu antri Mas Pras. Jadi lengkap ya, selain lengkap. Ada penjualan mobil Wuling baru, tetap ada bengkel servisnya juga. Jadi buat teman-teman tadi juga di info, kalau misalkan mau servis juga bisa ke sini, nanti dibantu bookingnya sama Kak Indri juga ya. Betul, jadi komplit banget untuk pelayanannya. Betul. Nah, selain pelayanan yang cukup komplit nih Kak nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, di bulan ini ada promo apa nih Kak? Nah, ngomongin promo nih Mas Pras, banyak banget promo menarik khusus untuk pembelian Wuling di Wuling Kumala Lebakwangi, terkhususnya beli sama Indri. Untuk mobil di sebelah saya ini, itu harganya cuma 209 jutaan aja, seharga LCGC bisa dapat medium SUV. Untuk Bapak Ibu yang mau kredit, ini cuma bayar 15 jutaan aja, cus bisa dibawa pulang. Selain Wuling Alphest ini, saya juga masih banyak promonya untuk di REV, bisa DP 0% atau tanpa DP, atau juga cicilan 0%, atau cicilan dengan 2 jutaan aja, itu bisa langsung cus bawa pulang. Selain REV, Alphest kita juga masih ada promo di Convero Double Blower. Cukup bayar 5 juta, bisa langsung pulang bawa mobil. Juga ada di Almas, DP tinggal 30 juta, itu juga cukup bisa langsung pulang bawa mobil. Dan satu lagi, khusus untuk trade-in ada additional diskon, yaitu bisa tambahan diskon 5 juta lagi khusus untuk trade-in. Wah, menarik sekali ya, promonya lengkap banget. Bahkan tadi DP sangat ringan sekali ya. Ringan banget. Karena ada DP 0% khusus Wuling REV. Jadi nggak perlu ngeluarin duit budget buat DP, tinggal angsuran aja sudah bisa miliki Wuling REV ya. Selain itu untuk yang Alphest di samping kita ini cukup 15 jutaan aja, dan ada Convero juga cukup DP 5 jutaan aja. Nah, selain itu kalau Bapak Ibu mau tukar tambah, diskonnya ditambah lagi. Jadi kalau misalkan tukar tambah sama mobil lama nih, mau beli Wuling REV, itu malah dikasih diskon, berarti dikasih uang ya kan? Ya, berarti karena 0% kan ya, tambahan diskon. Jadi bisa mendapatkan cashback tanpa DP, malah dikasih duit lagi gitu. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi mumpung programnya ada nih, langsung aja hubungin Kak Indri, nomornya ada di bawah. Dan pada video kali ini tentunya nanti kita akan membongkar unit yang di samping kita ini. Ada Wuling Alphest tipe SE manual ya, yang merupakan Wuling Alphest tipe termurahnya.
harganya cuma 209 juta tadi disebut Kak Indri, artinya sama dengan harga LCGC ya, sama kayak Brio, Agia gitu ya, Ayla gitu, tapi sudah mendapatkan mobil medium SUV. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, kira-kira worth it atau enggak untuk dimiliki? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Wuling Alphest, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Sudah saya lampirkan harga lengkap berikut dengan harga Wuling tipe-tipe lainnya juga. Oke, langsung aja kita mulai bongkar. Seperti biasa, kita awali dari depan terlebih dahulu ya. Kita lihat di kacanya, tentunya dia nggak ada ini ya, ADAS ya, karena ini tipe termurahnya belum dilengkapi dengan ADAS. Hanya di bawah kacanya, dia ada 2 buah wiper kanan dan kiri standar ya. Lalu untuk desain dari grill ornamennya, ini cukup elegan ya. Dia modelnya kayak tombol-tombol piano berwarna black glossy, dan ada juga ornamen yang di finishing warna chrome ya, serta dilengkapi juga dengan logo Wuling di tengahnya berwarna chrome juga. Lalu untuk detail dari lampunya, ini modelnya juga cukup sporty, dengan lampu utama sudah proyektor ya, tapi masih warna kuning, dan untuk lampu senjanya juga masih bolam halogen ya. Dan kita lihat di bawah di sini juga ada lampu sennya, dia juga masih bolam halogen dan belum dilengkapi dengan lampu fog lamp. Lalu untuk bumper bawahnya, ini di finishing warna black dove ya, bagian bawah, di tengahnya juga warna black dove dengan model garis, dan juga ada list ornamen berwarna silver di bagian tengah bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Wuling Alphest tipe SE manual 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Wuling Alphest tipe SE yang termurah ini sama dengan Wuling Alphest tipe-tipe lainnya ya. Jadi sama persis dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC. Dimana dengan mesin ini Wuling Alphest ini memiliki tenaga sebesar 105 PS pada 5.800 rpm dan torsi maksimal 143 Nm pada 4.000 sampai 4.600 rpm. Dan kita lihat pada kap mesinnya untuk yang tipe SE dia belum dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya untuk Wuling Alphest tipe SE yang termurah ini, dia dilengkapi dengan velg standar ya. Jadi belum racing R16 tapi sudah mendapatkan wheel cap atau penutup sehingga seolah-olah tampak racing juga ya. Dengan profil ban 205/60. Rem depannya sudah cakram ya, dan sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD, tapi belum dilengkapi dengan VSC dan Hill Start Assist. Lalu di atas rodanya di sini dilengkapi dengan over fender juga ya, berwarna black dove yang menyambung dari bodi depan, bodi samping, dan over fender roda belakang dan bodi belakangnya. Kemudian di bawah pintu-pintunya di sini juga dilengkapi dengan set body molding ya, berwarna black dove dengan list ornamen berwarna silver ya, yang tentunya akan melindungi bodi sampingnya dan juga menimbulkan kesan sporty juga. Lalu kita lihat untuk spionnya di sini di finishing warna bodi ya, sudah lengkap dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, tapi sayangnya belum bisa dilipat otomatis. Lalu untuk handle pintunya ini model tarik ya, sewarna bodi tanpa akses smart entry. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga sewarna bodi model tarik juga. Lalu untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya ya, masih velg standar juga R16, dan untuk rem belakangnya masih dilengkapi dengan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Wuling Alphest tipe SE manual 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Kita mulai dari atas, kita lihat di sini dilengkapi dengan antena, modelnya masih short pole ya, belum shark fin antena. Kemudian dilengkapi juga dengan roof spoiler di bagian atas dengan stop lamp juga, dan untuk kacanya ini masih kaca standar ya, belum kaca defogger, jadi belum anti embun, dan sayangnya juga belum ada wiper belakang juga. Lalu di tengah di sini ada logo Wuling berwarna chrome ya, yang cukup elegan. Dan untuk yang tipe termurah ini belum dilengkapi dengan kamera belakang juga ya, serta nggak ada parkir sensor juga. Lalu untuk desain lampunya ini juga sama dengan yang lain ya, modelnya cukup sporty juga. Dengan lampu belakang sudah LED, lampu remnya sudah LED, lampu mundurnya juga sudah LED. Tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Di bawah lampu sebelah kanan dia ada logo Alphest ya, berwarna chrome. Kemudian kita lihat bumper bawahnya, kanan kirinya dia dilengkapi dengan 2 lampu reflektor kanan kiri ya untuk keamanan di malam hari, dan juga untuk
desain dari bumpernya ini cukup tebal berwarna black dove, dan di tengahnya dia ada tambahan list berwarna silver ya, menimbulkan kesan elegan dari sisi belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Wuling Alphest tipe SE manual 2023. Untuk kuncinya dia belum smart key ya, jadi modelnya masih kunci colok, tapi ini kelihatannya remote kayak gini ya. Tapi sebenarnya kalau kita pencet ini keluar anak kuncinya, jadi masih kunci colok. Nah, di belakangnya dia ada logo Wuling, di depan sini ada tombol unlock, kemudian tombol lock, dan juga untuk membuka bagasi. Oke, saat kita lock, dia nyala lampu sen pada spionnya, tapi belum bisa terlipat otomatis. Dan saat kita unlock juga nyala lampu sen aja ya. Karena ini bukan keyless atau smart key, jadi ya kalau mau buka lock dari pintu-pintunya, kita selalu dari remote aja ya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya kita lihat di sini didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik ya. Di bagian atas di sini ada motif karbon berwarna hitam juga. Kemudian untuk handle pintunya dia di finishing warna dark silver. Lalu di bagian armrestnya di sini ada lapisan warna black glossy, ada laci kecil, kemudian ada tombol untuk central locknya, dan juga ada tombol untuk pengaturan kaca-kaca jendela ya, lengkap dengan pilihan auto di bagian sisi drivernya ya. Dan untuk armrestnya ini sudah dilapis bahan kain atau fabric, jadi empuk ya di bagian sini bahan kain. Kemudian di bawah ada speaker dan juga ada cup holder serta door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboard atasnya ini juga motif karbon juga ya, berwarna hitam dengan bahan hard plastik juga ya. Di bagian pojokan sebelah kanan ini juga ada tweeter atau speaker tambahan. Kemudian pada kisi-kisi AC-nya dia ada nuansa list berwarna dark silver juga di bagian tengah, dan di bawahnya di finishing warna black glossy ya, jadi tampak elegan. Lalu di sini ada tombol-tombol pengaturan kaca spionnya ya, tapi sayangnya belum bisa dilipat, hanya pengaturan kacanya aja elektrik. Lalu di sini ada tombol manual leveling ya, jadi untuk mengatur tingkat ketinggian sorot arah lampunya ya. Lalu di bawahnya dia ada laci terbuka, kemudian ada slot untuk membuka tangki BBM dan juga kap mesin di bagian sini. Dan di bawah tentunya ada gas, rem, dan juga kopling, karena yang kita bongkar kali ini adalah yang tipe manual, yang tipe termurahnya, yang tipe SE. Dan untuk bahan joknya kita lihat di sini bahannya fabric full ya, warna hitam, di tengahnya dia ada motif-motif dengan jahitan warna putih. Untuk pengaturan sandarannya dia masih manual dan tidak ada pengaturan ketinggian jok atau high adjuster ya yang untuk tipe SE ini. Dan maju mundurnya tentunya juga masih manual. Untuk setirnya di modelnya seperti ini ya, 3 spoke, di bawahnya dia ada aksen ornamen warna dark silver, di tengahnya ada logo Wuling berwarna chrome. Dan juga sudah ada airbag untuk bagian pengemudinya ya. Di sebelah kanan di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya, dan di sebelah kirinya di sini sebenarnya kosong ya, tapi dibentuk kayak ada tombolnya, walaupun ini palsu nih, nggak bisa untuk apa-apa ini. Kemudian untuk setirnya di sini dia bisa kita atur ya, naik turun, tapi belum bisa maju mundur ya, jadi baru til, belum teleskopik. Lalu di sebelah kanan, belakang setir, tentunya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, standar. Dan di sebelah kiri dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depannya ya, karena di belakangnya nggak ada wiper. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin, kuncinya masih colok ya. Jadi kita colok di bagian kanan yang tadi. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya modelnya seperti ini ya. Dan ini dia langsung ada audionya juga di bagian tengah menyatu dengan MID-nya ya. Dan MID-nya ini sudah lumayan, dia sudah TFT. Dan di situ ada indikator untuk mobil ya. Kalau ada pintu terbuka juga dia akan memberitahu juga. Kemudian untuk kilometer yang sudah ditempuh juga. Kemudian kilometer yang bisa ditempuh dengan bahan bakar yang ada juga ada ya. Ada auto trip juga. Kemudian di sebelah kanan untuk RPM-nya, di sebelah kiri untuk kecepatannya ya. Dan tampilannya ini cukup sporty dan modern juga ya, walaupun tipe termurah sudah seperti ini gitu. Jadi audionya menyatu di tengah ini ya. Ini mungkin satu keunikan dari Wuling gitu ya. Dan untuk menyalakan radio dia bisa, untuk menyalakan USB juga bisa ya, nanti ada portnya di bagian tengah. Oke, kita langsung ke tengah.
Di tengah di sini tidak ada audio lagi ya, karena audionya dia nyatu dengan kombinasi meter tadi ya di MID-nya itu. Jadi mohon maaf untuk penumpang nggak bisa nonton apapun ya, karena memang belum dilengkapi dengan audio touchscreen atau untuk menonton video. Hanya bisa mendengarkan musik aja dari USB dan radio ya. Kemudian di bagian dashboardnya ini di finishing warna hitam ya, dengan motif karbon dari kanan ke kiri. Kemudian di tengahnya ini ada list garis-garis juga ya, menimbulkan kesan elegan yang senada dengan door trim kanan kirinya. Lalu di bagian AC-nya di sini juga ada list berwarna dark chrome yang menyambung dari kanan ke kiri, satu garis dia jadi tampak elegan, dan di bawahnya juga ada list ornamen berwarna black piano juga. Lalu di bagian AC-nya di sini sudah tombol digital semuanya ya, dan dia ada warna black piano juga di bagian atasnya, jadi kesannya di bagian tombol-tombol AC-nya juga elegan ya. Dan di kanan ini untuk pengaturan temperaturnya, kemudian lengkap dengan pengaturan untuk rotasi udaranya ya, bisa rotasi dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja ya. Kemudian ada tombol lampu hazard dan ada untuk pengaturan AC dan mode arah semburannya juga. Lalu kita lihat untuk tampilan secara keseluruhan dashboard atau center cluster dari Wuling Alphest tipe SE ini juga dia modelnya terlihat modern dan tetap terlihat elegan ya, walaupun di tengahnya tidak ada audio tapi masih cukup elegan. Kemudian di sini dia ada tempat penyimpanan terbuka ya, seperti ini lumayan, dan di sini ada port USB-nya ya yang tadi ya, jadi bisa untuk ngecas ataupun terkoneksi dengan USB untuk audionya ya. Dan untuk model transmisinya seperti ini ya, manual 6 percepatan ini. Kemudian di bagian bawahnya dia dibungkus kulit juga. Kemudian ada list ornamen berwarna silver ya, yang mengotak jadi tampak elegan, dan ada tulisan Wuling juga ya di bagian ornamen silvernya yang di bagian atasnya. Untuk rem tangannya dia masih model tarik, dan untuk tombolnya juga di finishing warna silver. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, untuk cup holder juga bisa ada 2. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan console box yang cukup tinggi dan besar juga ya, jadi bisa untuk armrest kayak gini cukup nyaman juga. Dan di sini sudah dilapis bahan kain juga ya, belum kulit tapi sudah ada lapisan kain jadi empuk dengan jahitan warna putih ya. Dan kita buka di sini boxnya lumayan nih. Jadi dia modelnya kotak jadi cukup besar ya, dan di dalamnya dia juga dilengkapi dengan power outlet. Jadi kalau mau ngecas bisa juga dari sini. Oke, kita tutup. Kemudian di depan sini juga ada laci utama yang cukup besar ya, untuk penyimpanan tentunya lumayan banget nih. Kemudian di bagian atas sini juga dilengkapi dengan airbag ya untuk penumpang depannya, dan di pojokan dia juga dilengkapi dengan tambahan speaker atau tweeter. Kemudian di bagian atas di sini tentunya standar ya, ada sun visor tapi tidak ada kaca dan lampunya, dan di sini ada pegangan tangan juga tapi fix ya, belum retract. Dan di tengah di sini juga dilengkapi dengan lampu cabin ya. Kita lihat di sini warna kuning, lengkap dengan pilihan yang terkoneksi dengan pintu ya. Jadi kalau kita aktifkan seperti ini, kalau ada pintu yang terbuka, dia akan nyala otomatis ya, karena dia memberikan peringatan bahwa ada pintu yang belum rapat. Dan saat ditutup, di sini dia nanti akan mati otomatis juga ya, kalau sudah rapat semuanya. Ini bisa jadi indikator supaya kalau kita lagi jalan kok ada nyala lampu, kita cek kembali nih pintu-pintunya apakah sudah rapat semua atau belum. Jadi ini jadi indikator keamanan juga. Lalu untuk spion dalamnya di tengah ini dia masih standar atau manual ya. Dan di sebelah kanan di sini ada sun visor juga tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya standar ya, tentunya dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian, baik untuk bagian driver dan juga penumpang depannya sudah 3 titik penguncian ya. Kemudian di atas jok juga di sini dilengkapi dengan headrest, ada 2 kanan kiri yang sudah adjustable ya, jadi bisa diatur ketinggiannya atau dibongkar pasang juga. Dan kita lihat detail dari joknya lagi ya, jadi modelnya dia sudah semi bucket, warna hitam, bahan fabric ya, di tengahnya ada motif-motif warna putih dan jahitannya juga warna putih. Nah sekarang kita bahas interior baris keduanya ya, kita buka. Nah untuk door trimnya dia tidak ada perbedaan dengan depannya ya, bahan hard plastik didominasi warna hitam semuanya. Di bagian atas dia ada motif karbon ya, berwarna hitam juga. Dan di bagian handle pintunya sudah di finishing warna dark silver juga, dan ada motif garis-garis di sekitarnya. Lalu di bagian armrestnya juga sama, ada ornamen warna black glossy ya, lengkap dengan tempat penyimpanan kecil. Kemudian ada power window bagian belakang, dan untuk armrestnya juga sama, lapis bahan fabric berwarna abu-abu. Lalu di bawah di sini juga ada speaker dan juga ada 1 buah cup holder. Kita masuk ke dalam.
Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Wuling Alphest tipe SE ya. Dan secara ruang cabin ini tidak berbeda dengan Wuling Alphest tipe lainnya tentunya ya, karena dimensinya sama. Ini lega banget ya, seperti mobil medium SUV compact yang lain juga ya. Jadi dari lutut saya ke depan nih jauh banget, walaupun tadi sudah saya mundurin full. Dari atas untuk headroomnya ini juga lumayan, jadi masih 10 jari dengan tinggi saya 167. Ini cukup nyaman juga. Di sini ada pegangan tangan juga ya, tapi fix, belum bisa dilipat atau retract. Dan di tengah sayangnya tidak ada lampu tambahan ya di baris keduanya. Dan untuk joknya di sini juga dilengkapi dengan seat belt. Di bagian kanan 3 titik penguncian ya. Kemudian di bagian kiri juga 3 titik penguncian. Dan di tengahnya juga 3 titik penguncian juga ya dari atas sini. Lalu di bagian atas jok di sini ada headrest kanan kiri, tengahnya nggak ada ya, dan modelnya juga masih yang fix, belum adjustable, jadi nggak bisa dibongkar pasang, kecil juga modelnya. Dan kita lihat untuk ban joknya dia sama dengan depannya ya, ban fabric, dia tengahnya ada motif-motif dan sudah dilengkapi dengan Isofix ya. Jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya akan praktis karena sudah ada Isofix-nya. Lalu di depan kanan kiri juga ada kantong ya untuk penyimpanan. Kemudian menariknya di tengah ini dia ada AC double blowernya ya, dan ini juga tampak elegan di finishing warna black piano dan ada list warna chrome-nya juga. Di atasnya ada tulisan Wuling juga ya. Dan di bawah sini dia sayangnya belum dilengkapi dengan port USB ya. Jadi ini kosong dan di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membukanya kita bisa langsung dari belakang sini, tinggal angkat manual. Dan kita lihat nih, ngomongin bagasinya, ini luar biasa ya, cukup gede banget untuk Alphest ini karena memang dia standarnya adalah SUV medium compact ya. Jadi ini kelas HRV, kelasnya kereta, jadi memang bagasinya cukup gede. Dan ini juga hampir rata dengan lantai ya, lumayan. Dan kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih besar lagi, ini juga bisa dilipat ya, jok baris keduanya ya. Pelipatannya dia langsung 100% ya, seperti ini. Dan kita lihat di sebelah kanannya dia juga ada lampu ya untuk penerangan di bagasinya berwarna putih. Lalu di sini di bawahnya dia dilengkapi dengan ban cadangannya. Tentunya velgnya standar ya kayak roda lainnya, belum racing, dan juga ada penyimpanan untuk toolkit juga ya berserta dongkrak juga. Disimpannya di sini cukup praktis juga. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar Wuling Alphest tipe SE manual ya, yang merupakan Wuling Alphest tipe termurahnya ya. Bahkan harganya aja mirip dengan mobil LCGC, di atas 200 juta sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Wuling Alphest ini ataupun Wuling tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungin Kak Indri nih, nomornya ada di bawah. Boleh ditanya-tanya dulu ya, nanya harga, mau diminta hitungan kredit dulu. Betul. Atau mungkin mau test drive juga tentunya nanti dibantu sama Kak Indri. Betul. Semuanya pokoknya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Indri Melani. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.